Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok PT Mitra Perkasa Ekatama akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Denny Aulia Rahman, yang kedua ada Bang Rifki, kemudian yang ketiga Muhammad Dimas, yang keempat ada Imam Nubian, dan yang terakhir saya sendiri Syahrul Wasalam. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Imam Nubian. Pertama adalah latar belakang. Pengukuran detail situasi adalah pengukuran suatu daerah dengan cara menentukan objek-objek penting berdasarkan unsur sudut dan jarak dalam jumlah yang cukup sehingga dapat mewakili atau menggunakan daerah tersebut beserta isinya secara jelas dan dituang ke dalam skala tertentu. Pengukuran detail situasi. Pada pembuatan peta diperlukan teknik dan seni yang meliputi semua metode yang mengumpulkan dan memproses informasi tentang permukaan bumi dan fisik lingkungan hidup. Oleh sebab itu, titik di permukaan bumi harus ditentukan agar jelas dari titik yang telah ditetapkan disajikan dalam bentuk peta. Pembuatan peta situasi diawali dengan pengambilan data melalui pengukuran, baik pengukuran horizontal maupun vertikal, sehingga setiap detail pada peta dapat diketahui posisinya terhadap bidang latar. Dalam pengukuran situasi, objek yang diatur adalah titik-titik yang merupakan posisi pohon, pojok bangunan, bentuk jalan, titik ketinggian, dan titik lainnya yang letak dan kerapatannya ditentukan oleh skala untuk menggunakan bentuk relief tanah. Setelah semua proses pengukuran dilakukan, pengolahan data dapat dimulai untuk memecahkan parameter koordinat berhubung suatu sistem koordinat tertentu. Next. Oke, selanjutnya ada tujuan di proyek ini. Yang pertama itu ada agar mampu melakukan pengukuran kerangka dasar horizontal, kerangka dasar vertikal, dan pengukuran detail situasi. Yang kedua itu ada mampu membuat peta detail situasi di desa Cipandung, Kecamatan Cipandung, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan yang terakhir itu mampu menampilkan hasil peta detail situasi di desa Cipandung, Kecamatan Cipandung, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan baik. Berikutnya ada perencanaan. Pada pengukuran detail situasi ini, PT Mitra Perkasa Ekatama melakukan pengukuran selama 3 bulan yang dimulai pada bulan April, Mei, Juni yang berdasarkan di Desa Cipandui, Kecamatan Cipandui, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Berikut merupakan area kerja konsultan kami. Yang akan dilanjutkan dengan saudara Abang. Bang. Ya, jadi dalam penjadwalan ini kita langkah pertamanya yaitu adalah mempersiapkan mengadakan koordinasi dengan pihak yang terkait di desa yang telah ditetapkan, yaitu di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Setelah itu pengumpulan data, pengumpulan jadwal, persiapan alat, persiapan peta kerja, dan perencanaan titik yang akan diukur pada daerah tersebut. Mobilisasi personil tim dilibatkan, memberangkatkan personil tim. Terus dalam langkah keduanya yaitu survei, mencari lokasi pemancangan benchmark yaitu BM,
Selanjutnya pemasangan patok benchmark. Yang ketiga meningkatkan koordinat kontrol dan benchmark. Dan selanjutnya mengukurkan titik BM yang menggunakan. Dalam penjadwalan yang kedua, yaitu di situ terdapat pengukuran KDH, mempersiapkan alat oleh seluruh tim, mengukurkan KDH. Setelah itu langkah keempat yaitu pengukuran detail situasi, survei lokasi yang akan dilakukan detail situasi, persiapan alat oleh seluruh tim, pengukuran detail situasi. Langkah kelima yaitu pengukuran KDV, persiapan oleh alat seluruh tim, pengukuran KDV. Dalam langkah keenam yaitu pengolahan data keseluruhan, pengumpulan hasil data lapangan, pengolahan data yang menggunakan body audits, teliti hasil kesalahan pada setiap data dalam layout dan finishing. Dalam penjadwalan yang ketiga yaitu pembuatan laporan keseluruhan. Dalam itu langkah penjadwalan yang ketiga adalah pembuatan laporan keseluruhan, pengumpulan hasil data lapangan, pemasukan dokumentasi dan lampiran yang dibutuhkan proses pembuatan isi setiap bab. Dan yang terakhir yaitu adalah finishing dari semua rangkaian penjadwalan yang telah dilakukan di lapangan tersebut. Yang akan ditanyakan oleh Saudara Dimas. Di sini kita bisa melihat bagian penjadwalan dari persiapan, yaitu persiapan bulan April ya. Bulan April, minggu ke-1 itu dilakukan sebanyak 4 kali. Di sini ada keterangannya. Dan bulan April lagi, minggu keduanya, di sini dilakukan 4 kali juga. Nah, sesudah itu ke survei. Di survei kita melakukan sebanyak 3 kali di minggu ketiga, dan minggu keempatnya juga 4 kali. Mungkin di sini juga bisa ditambahkan juga untuk yang bulan Mei-nya, tapi di sini sudah ada keterangannya waktu kita lakukan. Nah, pengukuran kerangka dasar juga di kerangka dasar horizontal, yaitu di bulan Mei, minggu ke-1, minggu kedua. Nah, kalau pengukuran kerangka dasar vertikal, bulan Mei, minggu ketiga dan keempat. Pengukuran detail situasi dilakukan di bulan Juni, minggu ke-1, berarti 3 hari berturut-turut, dan minggu kedua juga di bulan Juni. Yang selanjutnya pengolahan data keseluruhan. Pengolahan data keseluruhan kita patok jadi bulan Juni di minggu ketiga. Pembuatan laporan keseluruhan juga di bulan Juni juga minggu keempat. Dan yang terakhir presentasi hasil pekerjaan kepada pihak terkait minggu terakhir atau di minggu terakhir di bulan Juni. Ya, dilanjut Saudara Dimas. Ya, mohon maaf. Di sini tahap pengukurannya juga ada, yaitu pengukuran KDH. Yang ke-1, letakkan alat ITS di titik kerangka BM yang telah ditentukan. Kedua, centering alat sesuai ketentuan pada umumnya. Ketiga, umur tinggi ETS dari ujung paku atau pilar sampai ke titik alat yang telah ditentukan berupa garis yang terletak di sebelah ETS. Selanjutnya, arahkan ITS ke prisma yang telah berdiri di titik kerangka atau BM selanjutnya, lalu dibidik. Selanjutnya, tulis sudut H dan V beserta jaraknya Y yang berada di layar alat ITS itu sendiri. Lalu putar horizontal alat ITS tersebut tersebar sebesar 180 derajat. Lalu tulis sudut H dan V beserta jaraknya.
Langkah selanjutnya ulangin yang di A. Pengukuran KDV. Letakkan alat waterpass di titik kerangka atau BM yang telah ditentukan. Centering alat sesuai ketentuan pada umumnya. 3. Ukur tinggi waterpass dari paku atau pilar sampai garis yang di alat tersebut bila diperlukan. 5. Arahkan waterpass ke rambu ukur yang telah berdiri di titik kerangka atau BM yang telah ditentukan. Selanjutnya lalu baca benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Tulis benang atas, benang tengah, dan benang bawah di lembaran yang telah disiapkan. Terakhir, langkah selanjutnya diulangi seperti yang di atas. Tahap pengukuran detail situasi. Letakkan alat ITS di titik-titik kerangka, ikat, atau BM. Centering alat sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Ukur tinggi alat dari paku atau patok yang telah ditentukan sampai garis yang berada di sisi samping alat ITS tersebut. Atur alat untuk pengukuran detail situasi dengan pilih di bagian layarnya. Pilih buat membuat proyek baru dan pilih plot. Arahkan ke prisma yang telah berdiri di setiap sudut gedung atau jalan dan lain-lain. Lalu pencet tombol OK. Langkah selanjutnya sesuai dari atas. Pengambilan hasil datanya berada di proyek yang dibuat sebelumnya lalu diimport. Mangga dilanjutkan dengan dijelaskan oleh Saudara Sarul. Kemudian di sini ada alat-alat pengukuran ya. Yang pertama ada pengukuran KDH. Untuk alatnya yang pertama ada Electronic Total Station atau ETS. Yang kedua ada kaki statif, kemudian prisma ukur, ada stick prisma, meteran, dan alat tulis. Kemudian yang kedua ada untuk pengukuran KDV, alatnya yaitu waterpass, kaki statif, rambu ukur, ada meteran, ada kalkulator, dan alat tulis. Kemudian untuk pengukuran detail situasi, hampir sama dengan pengukuran KDH ya, ada ETS atau Electronic Total Station, ada kaki statif, prisma, stick prisma, ada meteran, dan alat tulis. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan RAB personalnya. Untuk surveyor, ini satunya per orang ya. 250.000. Jadi hasil jumlahnya itu 22.500.000 dibagi 250.000 sama dengan 90 hari. Kemudian untuk asisten surveyor 13.500.000 rupiah dibagi 150.000 rupiah, hasilnya 90 hari juga untuk 90 hari. Kemudian yang ketiga ada untuk daftar sebanyak 18 juta rupiah dibagi 200.000, hasilnya sama ya 90 hari untuk 90 hari juga. Kemudian yang terakhir ada helper. Untuk helper dananya yaitu 9 juta dibagi 100.000, hasilnya 90 hari juga. Itu untuk keseluruhan RAB personal. Kemudian untuk RAB non personal ada 5. Yang pertama ada transportasi. Satuannya unit. Jadi 1.200.000 dibagi 100.000 sama dengan untuk 12 minggu. Itu untuk transportasi. Kemudian untuk penginapan 3 juta rupiah dibagi 1 juta rupiah sama dengan 3 bulan. Jadi per bulannya 1 juta rupiah. Kemudian untuk penyewaan alat ETS itu satu set 7 juta rupiah dibagi 250.000 untuk 28 hari. Kemudian selanjutnya untuk menyewa alat waterpass satu set juga untuk 14 hari 2.400.000 dan di bagian 100.000 sama itu saya 14 hari. Yang terakhir ada sewa alat GPS handheld
4.500.000 dibagi 50.000 setengah 1 hari. Itu keseluruhan RAB non personal yang ada di kelompok kami. Selanjutnya. Baiklah, di sini untuk rencana biaya rincian biaya pekerjaan yang dimana untuk persiapan itu 14 hari, untuk perharinya itu 50.000. Jadi hasilnya itu 700.000. Untuk survei 14 hari, biaya perharinya 250.000. Jadi selama seluruhan itu jadi 3.500.000. Untuk pengukuran KDH itu 300.000. Jadi jumlah seluruhnya itu jadi 4.200.000. KDV juga 300.000, 4.200.000. Terus detail situasi 350.000, jadi 4.900.000. Untuk pengolahan data keseluruhan itu 200.000. Itu selama 7 hari, yang seluruhnya itu 1.400.000. Untuk pembuatan laporan itu 7 hari, 100.000 bobotnya per hari. Selama 7 hari itu jadi 700.000. Untuk presentasi hasil pekerjaan kepada pihak yang terkait itu selama 3 hari, yaitu per harinya itu 50.000. Terus 3 harinya itu jadi 150.000. Nah, jadi rincian biaya pekerjaan ini biaya-biaya waktu saat kita ke lapangan. Jadi totalnya itu semuanya itu 23.950.000. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi konsultan kami berhasil melakukan pengukuran kerangka dasar horizontal atau yang biasa disingkat KDH. Ada kerangka dasar vertikal biasa disingkat KDP, dan pengukuran detail situasi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sebelum melakukan pengukuran detail, kelompok kami melakukan pengukuran KDH dan KDP. Pengerjaan pengukuran dilakukan selama 3 bulan penuh pada bulan April, Mei, dan Juni dengan ketentuan gaji yang telah disepakati. Tidak ada masalah yang berat selama pengukuran, hanya saja kadang dari kelompok kami melakukan kesalahan kecil, yaitu di ketelitian pada saat pengukuran sangat tinggi. Namun semua itu bisa ditangani dengan cara mengukur ulang. Selanjutnya itu berikut hasil kurva S persiapan kami, yang dimana hasil pembobotan itu rumusnya itu gaji harian dibagi gaji total dikali 100. Jadi maksudnya itu gaji harian itu 50.000 itu gaji harian, dan dibagi dengan hasil 700.000 ini dapat dikali 100, hasilnya 7,14. Nah, sedangkan untuk dapatkan nilai 0,51 ini 7,14 dibagi 14 hari dapatnya segitu. Jadi untuk seterusnya rumus-rumusnya itu sama aja. Kayak gitu juga gaji harian dibagi gaji total dikali 100. Untuk pembobotannya itu, untuk pembagian pembobotan setiap pelaksanaan, hasil pembobotan total dibagi hari yang akan dilakukan. Untuk kurva S-nya itu berikut hasilnya. Dari nilai 2,04 sampai 41,49. Apabila kurang jelas, ya seginilah hasil kurva S kami yang telah kami bikin. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.